Maha tahu atas hidup kami. Bahkan keadaan kami hari ini Tuhan tahu. Apa yang kami perlukan, apa yang kami butuhkan Tuhan tahu. Namun kami tidak mau menjadi jemaat yang hanya menuntut untuk Tuhan beri sesuatu yang kami perlu. Tapi ini waktunya kami datang menyerahkan hidup kami kepada Tuhan, supaya Tuhan boleh pakai kami untuk melakukan kehendak Tuhan terlebih dahulu di hidup kami. Sudah cukup segala kebaikan Tuhan bagi hidup kami. Dan ini waktunya Tuhan kami memberi hidup kami bagi Tuhan, dan berkata, lakukan apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Bukan apa yang kami mau, tapi apa yang Tuhan mau atas hidup kami. Terus berbicara buat kami, tuntun hidup kami hari-hari ini Tuhan, supaya kami masuk dalam rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami. Teguhkan hati kami untuk melakukan firman-Mu, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki di hidup kami, agar hidup kami Tuhan tidak hidup bagi kepentingan kami, tapi bagi kepentingan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, berbicara bagi kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka hati bagi firman Tuhan. Yang percaya Tuhan di tengah kita, memberkati kita, katakan bersama amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Iya, langsung saja kita buka bersama yuk, Pengkhotbah pasal yang kedua, saudara ya. Pengkhotbah pasal yang kedua, firman Tuhan berkata, jadi ini ditulis oleh Raja Salomo. Ya, siapa Raja Salomo? Raja yang terkaya. Tidak ada sampai hari ini satu manusia pun yang menandingi kuasa kekayaannya Raja Salomo. Pengkhotbah pasal 2 ayat yang pertama dia bilang begini, aku berkata dalam hati, baca sama-sama yuk. Mari, aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tetapi lihat juga itu pun sia-sia ya. Jadi kalau saudara healing ya, cari-cari kesenangan, cari kegirangan, kata Salomo itu nanti kita lihat ayat yang kedua. Baca bersama 1, 2, 3. Tentang tertawa aku berkata itu bodoh, dan mengenai kegirangan apa gunanya ya. Ayat 3. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Saudara, mungkin ketika Salomo menulis ini, dia itu lagi merenung tentang hidupnya ya. Dia pikir-pikir kegirangan ternyata tidak juga memberikan kebahagiaan. Tertawa, dia bilang itu bodoh ya, karena banyak orang memang tertawa-tertawa di naik klub, ketawa pulang stres ya. Lalu dia bilang, aku coba menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Dia minum wine. Kira-kira wine-nya Salomo enak nggak? Enak nggak saudara? Biasa aja, nggak usah pura-pura nggak pernah minum wine. Ya pasti Salomo itu wine-nya yang terbaik. Kita tahu dari sana semua wine yang terbaik, apalagi dia raja. Dia mencoba minum wine, menyegarkan tubuhku dengan anggur, tetapi akal budiku tetap dalam diriku. Lihat, berarti dia nggak mabok. Amin. Ya. Akal budiku tetap ada di kepala, kata Salomo. Aku minum wine, tapi akal budiku tetap di otak. Banyak orang minum wine, akal budinya pergi dari otaknya, ya enggak? Artinya mabok. Tapi Salomo enggak mabok, ya. Sampai aku mengetahui, dia itu lagi mencari apa sih yang bisa membahagiakan hidup manusia itu sebenarnya di dunia ini. Ini yang ngomong orang terkaya. Jadi yang baru mau belajar kaya, enggak usah banyak gaya. Amin. Saudara nggak percaya saya bilang Salomo ini orang terkaya.
Saudara, kekayaan Salomo itu tercatat kalau saudara nanti baca dalam 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 14 dan 15. Coba kita baca dulu untuk meyakinkan saudara ya. 1 Raja-Raja 10 ya ayat 14 sampai ayat 15, baca bersama. Adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu dikatakan apa? Dalam 1 tahun beratnya berapa? 666 talenta, belum terhitung yang didapat dari siapa? Saudagar-saudagar, dan dari pedagang-pedagang, dan dari semua raja Arab dan bupati-bupati di negeri itu. Saya mau kasih tahu sama saudara ya, adapun emas yang dibawa kepada Salomo itu 1 talenta sama dengan 32 kilo. 1 talenta emas 32 kilo. Yang dibawa kepada Salomo itu setiap bulan, setiap tahun dikatakan tadi berapa? 600 ya, 66 talenta. Ya, coba kalau saudara kalikan kilo lalu dikalikan gram, itu jatuhnya 21.312 kilogram setiap tahun. Ya, 21.300. Kalau dikalikan gram, taruhlah emas 800 ya, atau sekarang 1 juta ya kayaknya ya, kita mainlah di angka 1 juta ya, berarti saudara setiap ya tahun ya, kalau kita kali 40 tahun aja langsung ya, Salomo berkuasa 40 tahun, itu sekian 800 sampai 900, hampir 900 triliun setiap tahun. Itu baru emas yang dibawa kepada dia, belum termasuk yang disetor sama raja-raja, bupati-bupati, bahkan raja Arab. Jadi saudara, setiap tahun emas yang pasti dia miliki itu 800 triliun, belum termasuk dia punya kapal-kapal yang berlayar saudara, yang ambil rempah-rempah, ambil semua kekayaan. Itu hanya yang dicatat saja, setiap tahun dia dapat. Orang terkaya di dunia kekayaannya sekarang 3.500 triliun sekian. Salomo dalam waktu 1 tahun 800 sampai 900 triliun. Ya, belum dikali dengan istana yang dia bangun, emas-emas yang dia punya, kayu aras, minyak mur, semua kekayaannya dia. Makanya benar Alkitab berkata, tidak ada orang terkaya lagi selain Salomo yang pernah ada di dunia. Bayangkan loh, dia menulis tertawa sia-sia. Ya, tertawa itu bodoh. Coba kita lanjutkan ayat yang Pengkhotbah pasal 18 ayat pasal 2 tadi. Ya, sekarang kita sudah sampai di dia mencoba apa ya, menemukan sesuatu di bawah hidup ini, di umur kita yang pendek ini. Ayat 4 dia bilang, lalu dia melihat ya, ternyata yang terbaik bagi anak manusia itu, ayat 4 kita baca bersama. Lalu aku melakukan apa? Pekerjaan besar, mendirikan rumah-rumah. Ya, dia coba membangun rumah-rumah besar, menanami kebun-kebun anggur. Dia coba bergerak di bidang properti, perkebunan. Ya, anggur zaman itu mahal saudara. Ayat 5 dia bilang apa? Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Ya, dia mencoba mencari kesenangan nih, properti, perkebunan, semua pertanian. Lalu nggak cukup di situ, ayat 6, aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat yang ketujuh, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi, banyak kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dia bergerak sampai ke peternakan. Ya, budak dia punya banyak saudara. Zaman itu orang kaya itu punya banyak budak. Salomo punya semuanya. Ayat 8 dia bilang di sana apa? Aku mengumpulkan bagiku apa? Perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Saudara,
harta, kalau yang bawa emas kepada Salomo itu raja-raja Arab, itu emas-emas tua, perak-peraknya, belum batu-batu berlian yang dia punya, batu permata yang dia punya itu, saudara, tidak ada yang bisa menandingi harga. Ya, dan kalau ditaksir memang benar Salomo ini kaya banget. Dia kumpulin harta semuanya punya, saudara. Makanya kalau hari ini engkau berpikir kekayaan, harta yang kau punya, berlian yang besar-besar, itu akan membuat engkau bahagia. Maaf loh, kita belajar dari seorang yang sudah punya semuanya. Kalau saya ngomong kan saudara bisa bilang, Bu Debbie ngomong gitu karena rumahmu tidak sebesar aku. Ya, perhiasanmu nggak sebesar aku, berlianmu nggak sebesar aku, di lemariku ada berlian segini. Salomo yang ngomong, bukan saya. Salomo, catat baik-baik. Orang yang terkaya dari orang yang pernah ada di muka bumi. Semua dia punya. Dia coba bekerja semua mencari kesenangan bagi dirinya. Dia tidak temukan. Ya, bergerak di bidang perkebunan, dia coba mencari sesuatu, ndak bahagia, dia nggak dapat apa-apa. Dia mengumpulkan baginya juga perak, emas, harta benda raja-raja loh, bupati semua. Kenapa saudara? Salomo itu pada waktu Salomo ini raja ketiga. Raja pertama adalah Saul. Ketika Saul mati, Tuhan mengangkat Daud menjadi raja. Lalu ketika Daud itu mengalahkan semua tanah-tanah, dia rebut untuk Israel, dan Daud itu tangannya banyak darah karena dia banyak bunuh untuk merebut tanah. Makanya ketika Daud di hari tuanya, dia mau mendirikan rumah bagi Tuhan, Tuhan bilang, enggak, kamu enggak bisa mendirikan rumah bagiku karena tanganmu itu berlumuran darah. Anakmu yang akan membangun rumah bagiku, yaitu Salomo. Kenapa? Ketika Salomo naik menggantikan bapaknya Daud menjadi raja ketiga, dan Salomo itu udah nggak perang karena Israel sudah aman. Israel itu dia menguasai kerajaan itu dari ujung sampai ke ujung. Makanya semua membawa upeti kepada Salomo. Bupati, raja-raja Arab, Mesir semua menyerahkan emas. Bahkan Salomo kawin sama anaknya Fir'aun, raja Mesir. Ya, jadi saudara, dia banget kaya-kayanya luar biasa. Tapi ketika Salomo mau menjadi raja, satu hal yang dia minta sama Tuhan, dia berdoa, dia bilang apa? Tuhan, aku minta kepadamu bukan kekayaan, aku minta kepadamu hikmat, agar aku bisa menjalankan pemerintahanku itu dengan hikmat yang dari Tuhan. Lalu Tuhan bilang, karena kamu tidak minta kekayaan, kamu tidak minta uang, kamu tidak minta umurmu diperpanjang, tapi kamu minta adalah hikmat untuk melakukan semua ketetapanku sebagai raja. Kamu harus memutuskan dengan hikmat Tuhan. Makanya Tuhan bilang, aku beri padamu hikmat plus dapat bonus kekayaan besar akan aku berikan kepadamu. Makanya bapak-bapak, jangan berdoa minta kaya terus, amin. Kalau kau berdoa minta kaya, mungkin kau bisa kaya, tapi kau stres dengan kekayaan itu. Berdoa minta hikmat Tuhan. Ketika engkau berdoa minta hikmat Tuhan, bonusnya dikasih kekayaan. Ya, jangan cuma kejar uang, kejar harta, kejar kekayaan. Engkau sedang salah fokus. Ketika engkau bekerja, berbisnis cuma dengan tujuan satu, cari uang, 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 dan uang, kaya, 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 dan kaya, engkau sedang gagal fokus. Kau gak bakalan dapat apa-apa. Tuhan bilang, karena kau minta hikmat untuk bisa melakukan tugas sebagai raja sesuai dengan ketetapanku, maka aku beri hikmat engkau. Dan bonusnya kekayaan, kehormatan, dan kemuliaan. Wow, enggak saudara? Wow, ya, kita semua butuh hikmat Tuhan. Akhirnya Salomo naik menjadi raja. Semua mendengar tentang hikmat Allah yang begitu luar biasa, sehingga raja-raja di sekeliling Israel setiap itu datang kepada Salomo untuk mendengar perkataan hikmatnya. Loh, orang itu kalau berhikmat, orang datang cari kau, saudara. Amin. Itu sudah pasti. Kalau hikmat Tuhan ada padamu, ya, berkat akan mengejar hidupmu. Ya,
asal punyalah hikmat Tuhan. Setiap hari raja-raja, saudagar-saudagar kaya, bupati, kepala daerah, bahkan orang-orang kaya ternama dari bangsa-bangsa datang untuk mendengarkan hikmat Salomo. Wow, luar biasa. Mereka datang itu, tentunya orang kalau datang kan tidak dengan tangan hampa, toh. Mau mendengar hikmat, tentu bawa persembahan. Itu udah pasti, saudara. Jangan bingung ya. Saya ini mengucap syukur ya. Ya mungkin Tuhan kasih hikmatnya sedikit kepada saya ya. Firman Tuhan itu hikmat. Banyak orang hari ini kepengen ketemu saya. Kepengen, saudara. Tiap hari itu undangan, Bu bisa makan bareng, pengen sharing-sharing sama ibu. Cuma pengen denger firman yang kita sampaikan. Apa sih hikmat Tuhan tuh? Firman. Ya, nanti saudara kalau saya ada waktu, oke Bu, hari ini saya di Jakarta ada waktu, kita ketemu jam berapa? Mereka datang. Datang itu nggak dengan tangan hampa, saudara. Itu sudah pasti. Saya nggak usah minta, saya nggak usah mengemis, nggak usah. Ya, orang itu janji Tuhan. Kalau engkau punya hikmat, bonusnya berkat kemuliaan itu Tuhan beri. Saya hari ini sangat menikmati. Ya, saya bisa pakai sepatu 15 juta, saya nggak beli. Ini upeti dikasih orang. Nggak usah iri sama saya, amin. Ya, nggak usah iri. Bu Debbie sekarang hedon, pakainya merek-merek. Lah dikasih masa nggak saya pakai? Iya nak? Ya dikasih dipakai dong. Salomo dikasih ya diterima. Masa suruh bawa pulang? Saya pakai tas mahal, itu nggak saya beli. Upeti. Yang penting jangan minta. Loh, orang itu pengen ketemu saya itu, kalau dia ngasih sesuatu saya terima, seneng, dia seneng loh, seneng banget loh. Ya, apalagi kalau saya pakai, Bu saya seneng banget, Ibu pakai baju saya, aduh saya seneng banget loh, saudara. Ya, seneng dia. Jadi saya ini baju, sepatu, udah nggak usah beli, tas nggak beli saya. Ya, orang itu pengen ketemu, dengar hikmat Tuhan, ngobrol, kasih tahu janji Tuhan, kasih tahu firman Tuhan, seneng mereka. Dan yang pengen ketemu itu juga bukan hanya orang-orang biasa, saudara, orang-orang luar biasa. Ya, saya ditelepon, Ibu bisa makan nggak, Bu bisa ini nggak? Ya itu janji Tuhan. Nggak usah iri kalau ada pendeta diajak makan sama pejabat, ya memang ya sudah itu. Ya, ada yang bilang, Bu Debbie sekarang sombong, nggak mau diundang di gereja saya, katanya full. Lah dulu saya nggak ada jadwal, kau tidak undang saya. Dulu saya nggak ada jadwal, saudara, nggak ada pelayanan, saya tawar-tawarkan diri, orang nggak mau. Ya Pak, undang saya di gerejamu. Enggak, siapa kamu Debbie Basir? Nah, sekarang setelah saya begini, kok Ibu nggak mau datang? Bukan nggak mau datang, memang Tuhan itu membawa kita itu ya gimana ya, diakui atau tidak, saudara. Saya pun tidak bermimpi dan tidak pernah berharap ada di tempat seperti hari ini. Banyak orang yang kepengen ada tempat seperti hari ini, tapi juga nggak bisa. Itulah anugerah, amin. Minta hikmat Tuhan. Salomo nggak bisa menolak. Orang bupati datang, raja-raja Arab datang, minta janji. Pasti sekretarisnya Salomo bilang, Pak, Raja Arab, saya mau ketemu Raja Salomo kapan ya? Saya mau datang bawa upeti, mau dengar hikmat, kata Alkitab. Maaf ya Pak, ini Raja Salomo sudah full, bisanya tahun depan, mau nggak? Iya nggak? Iya, bayangkan semua saudagar orang kaya-kaya pengen ketemu, ya pasti ada jadwalnya. Ya ada jadwalnya. GSJS Bu minta tiap bulan, nggak bisa Pak. Ya nanti tahun depan lagi kita ketemu. Kan dibagi-bagi tuh, saudara. Saudara, itu janji Tuhan. Salomo menikmati kelimpahan apa yang Tuhan janjikan. Hikmat aku berikan plus kemuliaan, kehormatan. Orang akan mencari engkau karena hikmat Allah yang ada di dalam dirimu, kata Tuhan. Raja-raja pengen ketemu loh, saudara. Akhirnya dia itu dalam kekayaannya, dia mencoba menemukan kebahagiaan loh. Kurang apa coba? Dihormati raja-raja, semua datang mendengarkan. Dia bangun rumah-rumah besar, dia bikin pertanian, kolam diairi, tanami pohon-pohon, berharap dia bisa menikmati hidup. Tapi ternyata enggak juga. Ayat 8, aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah.
Lalu dia bilang gini, aku mencari bagiku apa? Biduan-biduan dan biduanita dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Dia undang semua penyanyi terkenal datang ke istananya nyanyi. Mungkin hari ini kalau sudah ada Salomo, Inul diundang, ya, diundang penyanyi-penyanyi terkenal. Siapa? Justin Bieber diundang. Biduanita. Pasti yang nyanyi depan Raja Salomo bukan penyanyi yang false. Amin. Penyanyi terbaik, karena dia berpikir akan dapat penghiburan, kebahagiaan dalam jiwanya. Lalu bukan cuma itu, dan yang menyenangkan anak-anak manusia, yaitu banyak gundik. Memang ternyata menyenangkan ini bagi bapak-bapak, ya. Ya, tapi bukan bapak-bapak di sini, ya. Amin ya bapak-bapak, ya. Karena ada istrinya di samping. Banyak gundik itu menyenangkan loh, Salomo bilang loh, ya. Jadi nggak usah bilang pura-pura, tidak. Memang yang menyenangkan zaman dulu kan boleh orang punya istri banyak, apalagi raja. Ya, bayangkan, tercatat Salomo itu punya wanita yang di sampingnya itu berapa saudara? 700 gundik, 300 istri. Jadi 1000 totalnya, 1000. Kalau ketemu satu hari 3 tahun setengah baru ketemu. Iya, ya, 3 tahun setengah ketemu 1. Itu 1000. Bapak-bapak mau punya gundik 1000? Mati kau, mati. Nggak usah 1000, 2 saja. Coba selingkuh, punya peliharaan 2, 1 istri sah, 1 selingkuhan, pasti kau kena serangan jantung. Cekot-cekot jantungmu, ya. Siapa bilang enak? Nggak enak. Ini Salomo loh, orang kaya yang sudah menulis ini. Ya, kaya banget, boleh, dia raja, bebas mau pilih siapa aja yang dia mau nikahi, semua yang tercantik dari semua wilayah. Seleksi untuk menjadi gundiknya Salomo tidak gampang, dan hampir semua istri dan gundiknya itu semua putri-putri raja. Badannya harum, di Mesir, tinggi-tinggi, cantik-cantik saudara. Ya mirip-mirip saya begini. Masalah buat lo, masalah. Kayaknya kok tertawanya mengejek sekali, ya. Salomo itu 700 loh. Dia coba mencari kebahagiaan hati, panggil penyanyi, undang penyanyi, bikin rumah, bikin taman, bikin ini, ya, punya banyak gundik. Ayat yang ke-9. Dengan demikian aku apa? Menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal di dalam dia, hikmat Tuhan itu. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku. Itulah buah dari segala jeripayaku. Orang kaya bebas. Ya, dia lihat apa? Berapa itu tas? Ya, 4 triliun beli. Kalau saudara masih pakai yang cuma 1 M, enggak usah sombong, enggak usah. Salomo itu tasnya 4 triliun. Amin. Orang Indonesia itu ya baru pakai harganya 1 M, jalannya udah beda. Ketemu orang nggak mau senyum, alergi. Ya, apalagi ada yang mereknya begitu tapi belinya di pasar Atom. Lebih sombong lagi kau, pakai palsu, kepalanya diangkat tinggi. Nggak usah, ya. Jangan sombong, ya. Salomo dia nggak merintangi matanya dari apa yang dia pengen, dari apa yang dia lihat. Ya, lewat berapa itu mobil, berapa 10 triliun beli, ya, beli. Orang setahun 800 triliun itu yang tidak terhitung, itu cuma yang sudah pasti, belum yang lain. Bebas, orang kaya mah bebas, betul nggak? Saya mau bilang hari ini supaya kita ini tidak usah sombong. Kalau baru punya kekayaan belum 1 triliun udah sombong. Belajar dari Salomo. Amin.
Nggak usah sombong. Semua yang kita punya ini hanya anugerah Tuhan. Dan dengar apa yang Salomo ngomong hari ini, ya, membuka mata kita. Ya, dia tidak pernah menghalangi matanya dari apa yang diinginkannya. Beda sama kita kan. Saya sama suami kalau jalan di Plaza Indonesia, ih, keren tuh kemeja, mundur, lihat harganya berapa, 4 juta, ih, mahal. Ngeri. Ya, kami merintangi mata kami dari apa yang diingininya. Karena memang, ya, aduh, ya, sayang ya. Sayang, walaupun boleh, bisa beli, tapi aduh, uang segitu ya buat apa ya? Cuma untuk sesuatu yang kecuali dikasih ya wes pakai. Tapi Salomo nggak dirintangi loh. Apa yang dia mau? Matanya pengen ikut ambil semua. Pengen cewek cantik itu siapa? Cantik banget, raja mau bawa pulang ke istana. Coba toh. Siapa yang seperti Salomo? Coba, bapak-bapak di sini coba. Tuh cewek cantik baru begini aja udah dijerit sini. Siapa? Ya, jaga matamu kuwi loh. Salomo tidak. Matanya lihat apa, pengen apa, tinggal tunjuk, datang. Coba ya, orang seperti itu kok ada ya. Ayat dia bilang kenapa? Karena semua jerih payahku itu, semua ini aku dapat karena jerih payahku. Itulah buah dari segala jerih payahku. Dia memang bekerja ya, dia pantaslah dia raja. Ayat 11. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Siapa yang bisa menjaring angin? Saudara tahu apa maksudnya menjaring angin? Ya coba saudara pakai jaring, ada angin lewat di jaring, bisa enggak angin di jaring? Enggak bisa. Artinya apa? Semua kosong, hampa. Ketika engkau mencari kebahagiaan di luar Tuhan, semua hanya kehampaan. Saudara pengen mobil ini, saudara nabung, saudara cari duit, setelah saudara dapat mobil itu, bosan enggak? Bosan. Cuma 21 hari kita senang dengan sesuatu yang baru. Setelah itu semua menjadi kebiasaan. Ibu-ibu kau beli tas 500 juta 1M, ya cuma 21 hari kau senang, setelah itu kau bosan, pengen lagi yang baru. Itu usaha menjaring angin. Tidak ada apa-apa di dalam segala sesuatu di dunia ini di bawah matahari. Ayat 12. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang, ya. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Ayat 14. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka. Walaupun orang berhikmat, yang satu bodoh, tapi nasib yang sama menimpa. Ya, dia bilang orang bodoh mati, orang berhikmat juga mati. Ternyata sama-sama mati juga. Ayat yang ke-15, maka aku berkata dalam hati, baca bersama, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun mulai stres dia. Mulai stres. Ternyata orang itu kalau terlalu kaya juga bisa stres loh saudara. Bisa stres loh. Ya, ketika jadi orang kaya semua yang dia pengen bisa ya. Makanya saya bilang sama suami saya, kita ini dulu saudara punya uang ya, punya uang mau beli, dulu belum punya uang ya, kalau lihat Starbucks itu pengen beli, nggak bisa beli karena nggak punya uang. Waduh, kopi kok harganya segitu, beli beras dapat 2 kilo, nggak jadi, sayang, biar bisa buat beli susu anak. Sekarang ya bisa beli, tapi diet, ya ampun, minum kayak gitu ya, kitanya lagi diet loh, perut makin besar, badan makin berat.
Kenapa saya sama suami ini lagi menurunkan berat badan? Bukan untuk umur panjang, bukan. Jangan salah saudara. Engkau nge-gym, engkau diet, engkau minum vitamin, bukan untuk memperpanjang umur. Karena umur tetap di tangan Tuhan. Kenapa kita ini menurunkan berat badan? Karena hidup ini sudah berat, pergumulan juga berat. Kalau badanmu berat, maka tambah beratlah hidupmu. Amin. Jangan berat-berat badanmu, amin. Ya, itu saja, itu cuma itu. Kenapa kita pengen kurus? Ya supaya hidup ini tidak terlalu sebab pergumulan akan berat. Nasib yang sama menimpa orang bodoh dan orang bijak. Ya, pergumulan akan tetap datang. Kematian akan tetap menghampiri. Jangan kau pikir setelah kau nge-gym, kau olahraga, umurmu panjang. Ada atlet di gym mati di gym ketiban alat berat. Iya toh? Masih muda enggak? Muda, sehat, badannya kering, ototnya kenceng. Tapi ternyata enggak sanggup menahan beban alat. Mati di tempat gym. Jadi kita ini olahraga, kita sehat, kita ini mau menurunkan badan, minum vitamin, bukan untuk umur panjang. Jangan sesat. Hanya untuk supaya engkau hidup sehat. Itu aja. Ya, karena kalau sakit-sakitan pelayanan, aduh kita ini pelayanan ya tiap hari turun naik pesawat, turun naik mobil, turun naik kereta, kemana-mana. Bayangkan koper udah berat, kalau badan berat. Nggak enak saudara, nggak enak. Ya, jadi kita mengurangi. Ya, nggak usah harus minum obat, harus begini, nggak usah. Ubah lifestyle. Kalau tadinya makan nasi satu-satu, bahkan kadang 1,5, sekarang nggak, 1 nasi bagi 2. Nggak usah yang terlalu aneh-aneh. Ya, sekarang kurangin, nggak usah makan roti, nggak usah makan gula. Ya, pokoknya ya hidup sehat lah saudara. Ya, itu aja. Salomo berkata di sini, dia bilang ya nasib itu menimpa semua orang bijak, semua orang berhikmat juga nasibnya sama. Apa yang menimpaku? Jadi aku pikir dalam hati, aku berkata, ya kenapa dulu aku ini terlalu berhikmat? Tapi lihat ayat 16. Karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal, baik dari orang yang berhikmat maupun dari orang yang bodoh. Sebab pada hari-hari yang akan datang, semuanya itu sudah dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga, seperti juga orang bodoh, dua-dua mati. Dan gak ada kenangan yang kekal. Orang berhikmat mati, orang bodoh mati, dua-dua dilupakan. Nggak ada saudara seberhikmat apapun ya, atau sebaik apapun suamimu. Ada ibu-ibu yang bilang begini, suamiku jangan ditaruh di kuburan ya, biar dia tetap di kamar sini diawetkan. Ada? Supaya kita tetap ingat dia terus. Nggak ada toh? Yang ada saudara takut, saudara nggak berani tidur di rumah itu, bahkan semua orang takut, ih ada setan di situ. Ya, baik apapun kau, kalau sudah mati tetap kau dianggap setan. Ya enggak? Bener kan? Bener. Jadi dia bilang semua sama nasib ini. Orang bodoh mati, orang bijaksana mati. Ayat 17. Oleh sebab itu aku membenci hidup. Orang terkaya, berhikmat, punya semuanya, sempat keluar kata-kata, dia bilang aku membenci hidup. Stres, tidak menemukan apa-apa dalam hidupnya. Aku membenci hidup karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari. Sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Saudara, ini orang terkaya, dia punya segalanya. Ternyata bukan cuma orang miskin yang membenci hidup. Salomo raja terkaya yang punya segalanya, 1 tahun 800 triliun itu sudah pasti masuk. Stres dan bilang aku benci hidup. Kalau yang ngomong gini, orang yang tidak ada kerjaan, mau makan aja susah, dia bilang benci hidup, wajar, ya enggak? Tapi sekarang saya temuin juga orang udah susah, bu, saya ini susah banget, terlilit hutang bu, depresi bu, udah susah, iya berat beban saya ibu, mau saya doakan biar kembali ke rumah bapak? Enggak bu, jangan bu, padahal hidupnya sudah berat, utangnya banyak, mau didoakan mati enggak mau loh, masih suka hidup. Salomo membenci hidup. Ya, kita lihat saudara.
Dia bilang di sana apa? Karena aku menganggap menyusahkan apa yang dilakukan di bawah matahari, sebab segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Aku membenci segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari, sebab aku harus meninggalkannya pada orang-orang yang akan datang sesudah aku. Dia bilang, aku ini bekerja keras, nanti yang akan menikmati orang yang datang sesudah aku. Memang itu sudah garis hidup. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu jangan terlalu ngoyo dengan hidup ini. Nanti kita lihat apa yang dibilang Salomo pada akhirnya. Engkau berusaha, jerih, lelah, bersusah payah, kau mati, kau tinggalkan itu semua bagi orang yang hidup, dan belum tentu orang itu bersusah payah. Ya, dia menikmati semua yang sudah kau tinggalkan. Dan siapakah, ayat 19, dan siapakah yang mengetahui apakah orang itu berhikmat atau bodoh? Meskipun demikian, ia akan berkuasa atas segala usaha yang kulakukan di bawah matahari. Jadi dia bilang, kalau aku mati, kan nanti yang gantikan aku, iya kalau dia berhikmat. Siapa tahu itu orang bodoh yang menggantikan aku. Konyol enggak saudara? Konyol kan? Saya sudah setengah mati berhikmat, yang menggantikan saya itu orang bodoh. Siapa yang tahu? Ya, dan dengan jerih payah dan dengan mempergunakan hikmat itu pun sia-sia. Ayat 20. Dengan demikian aku mulai putus asa. Ada di antara saudara yang hari-hari ini sudah mulai putus asa dengan hidupmu? Engkau tidak menemukan ketenangan, kenyamanan. Ya, hati-hati loh saudara terhadap segala usaha yang kulakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Ayat 21. Sebab kalau ada orang berlelah-lelah dengan hikmat, pengetahuan dan kecakapan, maka ia harus meninggalkan bahagianya itu kepada orang yang tidak berlelah-lelah untuk itu, yang menikmati nanti orang lain. Dikatakan di sana, ini pun kesia-siaan dan kemalangan yang besar. Jangan sampai kita ini di dunia sudah bercapek-capek berlelah-lelah cari uang, cari harta, tapi kita tidak dapat karunia untuk menikmati semua berkat yang Tuhan beri. Makanya saya selalu berkata, penjaga villa lebih menikmati daripada yang punya. Ini loh maksudnya Salomo itu loh. Ya, yang punya villa di Jakarta cekot-cekot bayar cicilan, ditagih pajak, dikejar-kejar. Penjaga villa anaknya berenang, istrinya goreng pisang, yang jaga villa merokok di samping kolam. Sini nak makan pisang goreng. Ini nasib yang menimpa. Ya, yang menjaga villa itu mungkin orang bodoh, dia tidak sekolah. Tapi yang berhikmat, yang sekolah, dia bekerja untuk yang bodoh ini. Tapi yang menikmati siapa? Saya tanya, Bapak jaga villa sudah berapa lama? 20 tahunan ada, Bu. Terus kalau villa rusak, saya telepon yang punya villa, dia yang benerin. Jadi yang dapat karunia menikmati siapa saudara? Terus Bapak digaji tiap bulan? Iya, gaji saya utuh. Ya, kalau bocor apa, listrik gini-gini, AC rusak, telepon yang punya villa, Pak. Ininya rusak, oh iya, tolong panggil tukang, berapa itu? 15 juta, iya saya transfer sekarang ya. Siapa yang bekerja untuk siapa? Bodoh kalau kau tidak mengerti arti hidup ini. Bodoh, itu yang Salomo bilang, bodoh. Buat apa kau punya segalanya, berjerih lelah, punya hikmat, kalau engkau putus asa dengan hidup, benci dengan hidup. Ayat 22, apa faedahnya yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari, dan dari keinginan hatinya. Bayangkan loh, dia sudah ikuti semua keinginan hatinya, keinginan matanya. Ayat 23, baca, seluruh hidupnya penuh kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati, bahkan pada malam hari hatinya tidak tentram. Ini pun sia-sia. Bagi saudara yang amnesia, tidak bisa tidur, insomnia, amnesia. Kalau insomnia terus-menerus bisa jadi amnesia, nanti lupa, nggak bisa tidur, tiap malam tidak ada tentram hati, minum obat penenang. Saya dapati banyak orang kaya, kalau tidur harus minum obat
Orang miskin enggak, belum sampai pintu rumah sudah ketiduran depan pintu. Kenapa? Capek bekerja. Capek. Makanya saya kalau orang kaya, Bu Debbie doakan saya, Bu. Kenapa? Saya hari-hari ini tidak bisa tidur. Saya cuma bilang, Bapak Ibu kurang capek itu. Kurang capek. Coba lari-lari keliling rumah 10 putaran. Kau pulang pasti kau tidur. Kalau tubuhmu capek, maka otakmu juga ikut tidur. Tapi kalau tubuhmu kurang capek, otakmu capek, itu kau tidak tidur. Ya, tukang ojek yang kerja seharian capek, belum pulang, baru geletak lepas helm udah tidur di kursi. Ini pun adalah sia. Yang kaya turun pakai sopir mobil mewah masuk, tidak bisa tidur di tempat tidur, bolak-balik ingat hartanya, kerjaannya, hatinya tidak tentram. Ya, mudah-mudahan ada yang mendengarkan di sini nih, yang tidak bisa tidur kalau malam. Ini pun sia-sia. 24 baca. Tidak ada yang lebih baik bagi manusia, ya, dia bilang, daripada apa? Makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Apa yang paling bagus kata Salomo? Bersukaria dalam jerih payahmu itu makan minum, bersukacita, makan minum. Tapi dia bilang apa? Aku menyadari bahwa ini pun, biar kau punya uang, biar kau punya segalanya, kesenangan, kebahagiaan itu hanya datang dari tangan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan, hanya dari tangan Tuhan. Sekaya apapun engkau, ini yang tulis Salomo, yang setahun sudah pasti masuk berapa tadi? 800 triliun. Saya tuh coba bayangkan, andai ku punya 1 triliun. Kalau saudara dikasih 1 triliun hari ini, mau apa saudara? Kipas-kipas, Bu. Salomo setahun dapat 800 triliun, belum emas tua setoran raja-raja Arab. Itu bisa ngomong, aku membenci kehidupan. Karena kepuasan jiwa manusia hanya bisa diisi oleh sesuatu yang tidak terbatas. Manusia itu jiwanya terbatas. Salomo itu tidak, manusia itu jiwanya nggak terbatas. Dia coba cari gundik, dia coba undang penyanyi, apa yang hatinya ingin dia dituruti, ini dia turuti. Tapi ternyata nggak bisa bikin kesenangan jiwa. Kenapa? Karena jiwa manusia tidak terbatas. Yang tidak terbatas nggak bisa diisi dengan yang terbatas. Uang tidak akan pernah bisa memuaskan jiwa. Apa yang bisa puaskan jiwa? Sesuatu yang tidak terbatas, yaitu hanya Tuhan yang tidak terbatas. Dia bilang, yang terbaik bagi manusia makan, minum, bersenang-senang dalam jerih payahnya di dunia ini. Tapi aku pun menyadari bahwa itu hanya datang dari tangan Tuhan. Ayat 25, karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan? Siapakah yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada, saudara. Engkau mau sekaya apapun, kalau engkau di luar Tuhan, nol, semuanya percuma. Tapi sebaliknya, engkau punya uang pas-pasan, engkau makan hanya apa yang ada, cuma tempe goreng sama sambal. Tapi kalau engkau berada di dalam Tuhan, itu pun suatu kebahagiaan di dalam Tuhan. Hanya Tuhan yang sanggup memberi kenikmatan di dalam hati manusia. Makanya kita nggak bisa ukur kebahagiaan orang dari harta yang dia punya. Ada orang kaya banget, mobilnya mewah, jalan sama istri nggak teguran, ya, pakai jam 3 miliar, tasnya 2 miliar, semuanya miliar-miliar, tapi rumah tanggamu nggak bahagia. Ya, sama istri nggak pernah omongan, sama anak-anak nggak pernah bercanda, duduk bersama, makan tertawa. Kalau di restoran duduk, semua pegang HP, anaknya pegang HP, istrinya pegang HP, maknya pegang HP, itu tanda-tanda. Siapa? Dia bilang, siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Tuhan? Tidak ada. Ayat 26 kita baca, karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan
hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Apa yang harus kita kejar di dunia ini? Jadilah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kepada orang yang dikenannya, dia akan beri hikmat, pengetahuan, dan kenikmatan, kesukaan itu ada. Ya, tetapi orang berdosa nih yang suka bikin dosa angkat tangan, yang masih suka selingkuh, yang masih kepahitan, masih melakukan segala dosa, tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk apa? Menghimpun dan menimbun harta, bahkan sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Makanya jangan menjadi orang berdosa. Ya, yaitu kayak penjaga villa sama yang punya villa. Penjaga villanya dikenan Tuhan, yang punya villa ini tidak dikenan, hidup dalam dosa. Hartanya disuruh Tuhan, diperintah, ditugaskan Tuhan orang ini untuk bekerja agar orang yang dikenan ini boleh menikmati berkat. Dia yang berusaha, dia yang berjerih lelah. Ya saudara, engkau punya banyak karyawan, karyawanmu 3.000 atau berapa, 100, 200, karyawanmu bahagia, kau tidak bahagia. Kau ditugaskan Tuhan untuk bahagiakan karyawanmu, karena karyawanmu dikenan Tuhan dan kau tidak dikenan Tuhan. Ngeri nggak hidup? Hati-hati loh, jangan kau pikir kau bahagia. Orang yang cuma makan tempe tahu di rumah, bisa jadi dia lebih bahagia daripada engkau, karena dia diberi Tuhan, dikenan Tuhan, dikasih kesukaan di dalam hatinya. Kesukaan itu nggak bisa kita beli dengan uang, nggak bisa. Jangan sampai engkau berdosa, engkau kaya, tapi kau ditugaskan untuk menghimpun, menimbun kekayaan, cari uang yang kemudian harus kau berikan kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Kalau engkau mengerti, hidup itu begitu. Ya, jadi saudara, satu hal yang Salomo mau katakan di sini adalah apa? Mari kita mengejar perkenanan Tuhan. Jangan coba-coba selingkuh bapak-bapak. Salomo sudah rasa 1.000 istri, 1.000. Kalau bapak baru mau 1, ya tolong bertobat. Engkau tidak mungkin senang dengan perselingkuhan. Akan cekot-cekot otakmu, jantungmu akan berhenti. Ya, kau mati dalam keadaan perselingkuhan, persinahan. Ya, ada lagi yang lebih luar biasa di bawah matahari ini. Sudah miskin, selingkuh. Ya, kaya selingkuh masih agak-agak saudara ya. Walaupun memang sama-sama gak dikenan Tuhan. Ada lebih sombong lagi, miskin selingkuh. Istrinya di rumah gak tahu mau makan apa. Gak tahu diri orang kayak begini, gak tahu diri. Bertobat. Hari-hari ini yang terpenting dalam hidup kita adalah kita cari perkenanan Tuhan. Apapun keadaanmu ini, engkau bisa bahagia kalau engkau tinggal di dalam Yesus. Kalau engkau tinggal di dalam Tuhan, rumah tanggamu bahagia. Saya nggak bicara soal uang. Saya mengalami hidup dengan suami, anak 3, naiknya motor. Kami kalau malam minggu itu pergi ke mall berlima, ya beli nasi goreng itu 2, anak bagi 3, kita bagi 2, beli es teh 2, bagi 2, bagi 3. Tapi kami bahagia saudara. Kami bahagia. Kami bisa doa bersama. Kami ada dalam satu kesatuan. Kami bahagia, bukan tidak bahagia. Sebab kesukaan itu diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Ini sampai jam berapa ya? Ya, diberikan Tuhan kepada orang yang dikenannya. Saya ingat beli mobil pertama, kami punya mobil pertama itu, ya mobil tua sekali, kayaknya mobil tahun 79 apa berapa. Kami beli karena harganya cuma waktu itu 7 juta, tapi karena saya cicil jadi 14 juta. Sebulan 500.000. Itu kami bilang mobil dalam nama Yesus. Kenapa? Tiap kali mau naik, suami saya bilang doa ya, dalam nama Yesus, supaya tidak mogok. Kalau naik gunung saudara, ya naik tanjakan begitu, suami dalam nama Yesus, dalam Yesus, ayo. Anak saya 3 di belakang, darah Yesus, dalam nama Yesus. Bener, ngek mogok.
mogok. Lalu suami saya bilang, ya udah turun ya, saya angkat anak 3, ayo dek, nahan beca, pak, stop pak. Anak saya 3 saya bawa, rumah mertua sudah dekat, suami saya urusi mobil yang mogok. Mau naik ke mall itu, parkir kan, tinggikan, suami saya dari bawah, nak, dalam nama Yesus, kita dalam nama Yesus, tapi menambah iman mobil itu. Karena tiap hari kami harus dalam nama Yesus. Puji Tuhan, haleluya. Saudara tertawa ya, saya sedih loh. Teganya kau. Ya, naik di mall parkiran kan tinggi, semua teriak dalam nama Yesus. Dia gas, tiba-tiba bunyi, kita semua teriak darah Yesus. Dia rem, knalpotnya jatuh. Seneng kan? Seneng. Tapi apakah kami tidak bahagia? Bahagia, kita ketawa terbahak-bahak saudara. Ketawa kita, ya ampun Tuhan, tuh knalpotnya cepet Bob, ambil. Saya turun ambil knalpotnya saudara. Karena itu kan di jalan parkiran ya, bahaya mobil dari belakang. Saya bawa knalpotnya. Makanya ya cari istri itu yang kayak saya ini loh. Ya bisa angkat galon, bisa suruh dorong mobil. Ya kesetrum tidak mati lagi. Haleluya tuh. Apakah kami tidak bahagia? Bahagia kami, bahagia. Ya bahagia, puji Tuhan. Sekarang beli mobil baru cash dari dealer. Masa ya menderita terus loh. Ya makanya kalau orang lihat Ibu Debbie sekarang mobilnya bagus, kau suruh saya naik mobil dalam nama Yesus terus? Bertobat kau ya. Ya bolehlah sekarang saya menikmati kemuliaan Tuhan toh. Berarti saya imannya sudah lulus dalam nama Yesus sudah. Nah yang belum lulus silakan coba. Lalu saudara, ketika akhirnya bangsa Israel itu menjadi mereka 12 suku Israel, dan kemudian Tuhan tahu akan datang kelaparan di tanah Kanaan, lalu Yusuf dibuang dari keluarganya dan Yusuf diangkat menjadi perdana menteri di Mesir. Dia dijual sebagai budak. Dan di sana Yusuf punya jabatan, lalu Yusuf mulai mengartikan mimpi dari Raja Fir'aun. Dan ketika Yusuf artikan mimpi, 7 tahun akan ada masa kelimpahan, 7 tahun masa kelaparan. Di 7 tahun kelimpahan ini Yusuf bilang sama raja, kamu harus bikin gudang yang besar, lumbung yang besar, simpan semua hasil panen di lumbung, supaya ketika terjadi kelaparan di Mesir akan ada bahan makanan. Dan benar, ketika terjadi masa kelaparan yang besar yang menimpa seluruh bumi, kata Alkitab, dan hanya di Mesir yang ada gandum dan jelai. Lalu keluarga Yusuf akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli bahan makanan. Ketika mereka membeli makanan di sana, Yusuf kenal dengan keluarganya. Ini dulu saudara-saudaraku yang buang aku. Tapi mereka tidak kenal Yusuf, karena Yusuf sudah pakai jubah kemuliaan. Yusuf sudah terawat, mereka tidak terawat. Memang beda antara orang yang terawat dengan yang tidak. Yang tidak terawat, yang hidupnya dulu buang keluarga, berdosa, iri hati, sakit hati, ya gitu-gitu terus nasibnya. Tapi Yusuf sudah dimuliakan Tuhan. Yusuf kenal mereka, mereka tidak kenal Yusuf. Dan akhirnya Yusuf berkata, waktu akhirnya dia cerita, aku ini Yusuf yang kamu buang dulu. Mereka ketakutan, jangan-jangan Yusuf hukum. Tidak, Yusuf peluk mereka dan Yusuf bilang, aku mengampuni kamu. Karena Tuhanlah yang bekerja di balik semuanya ini. Sebab Tuhan tahu aku harus memelihara engkau sebagai keluargaku. Lalu Yusuf bilang, kalian pulang, panggil papa dan bawa papa ke sini. Ucup siap menerima kalian di sini. Kata Ucup, itu nama kerennya kan? Lalu mereka pindah semua ke Mesir. Itulah sejarah bangsa Israel berada di Mesir. Sudah mengerti sekarang anak-anak sekolah minggu? Banyak yang dulu di gereja ini tidak ngerti Alkitab. Saya tahu dari muka-mukamu ini, tidak ngerti firman. Dan akhirnya ketika mereka ada di Mesir, Alkitab berkata karena Yusuf punya jabatan, Raja Fir'aun memberikan semua fasilitas kepada mereka. Orang Israel bertambah banyak, mereka menjadi kaya, diberkati, sebab janji berkat ada di atas kepala mereka. Mereka menjadi bangsa yang besar di Mesir, mereka menjadi kaya raya. Lalu akhirnya Raja Fir'aun mati, Yusuf mati, ganti raja baru, peraturan juga berubah. Raja yang baru naik, Fir'aun yang baru berkata, ini tidak boleh begini.
orang-orang Israel, orang Ibrani ini pada hidup di sini, mereka diberkati, mereka menjadi kaya, padahal ini tanah kita, bukan tanah mereka. Marilah kita menjadikan mereka budak-budak kita di sini, supaya mereka tidak semakin besar, tidak semakin diberkati. Dan Fir'aun berkata, setiap bayi Ibrani yang lahir harus dan wajib dibunuh, terutama bayi laki-laki. Di saat itu lahirlah Musa, seorang yang akan dipakai Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel. Waktu Musa lahir, mamanya lihat, aduh anak saya ini cakep, sayang kalau dia dibunuh sama Fir'aun. Lebih baik saya bikin peti, lalu dilapisi dengan daun papirus, karena di sungai Nil itu banyak buaya, dan daun papirus itu tidak disukai buaya. Musa dibikinin peti yang dilapisi dengan daun papirus dan dihanyutkan di sungai Ciliwung, di sungai Nil. Ketika putri Fir'aun lagi mandi dengan dayang-dayangnya, dia lihat ada peti yang hanyut. Itu apa ya? Dayang-dayangnya ambil, ketika diambil ternyata isinya bayi. Bayinya cakep banget. Lalu putri Fir'aun bilang, ini pasti anak orang Ibrani yang dibuang karena dia takut akan dibunuh. Tetapi putri Fir'aun jatuh cinta dengan Musa yang bayi ini yang lucu. Lalu dia ambillah bayi Musa ini dan dibawa pulang ke istana. Ini sebuah gambaran bahwa orang yang dipilih Tuhan, yang akan melakukan kehendak Tuhan, dia akan tetap dipelihara Tuhan di tengah keadaan, goncangan, terpaan, tekanan, ancaman sehebat apapun. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal atas kehidupan orang-orang pilihan Tuhan. Yang ironis adalah harusnya Musa ini bayinya dibunuh, tapi Tuhan mengubah, justru Musa dibesarkan di istana Fir'aun, dapat semua fasilitas raja. Dia diasuh oleh putri Fir'aun. Dia bertumbuh menjadi pangeran yang luar biasa. Lalu ketika Musa sudah dewasa, Musa tahu bahwa dia ini adalah dari orang Ibrani. Dia tidak rela melihat setiap hari Musa melihat tangisan, Musa melihat siksaan, di mana orang Israel diperbudak kerja paksa, dipukuli mereka, disiksa. Dan ketika saat Musa sedang jalan-jalan di dekat istana, dia melihat ada orang Israel yang disiksa oleh orang Mesir. Lalu jiwa kepahlawanannya berteriak, saudara. Dia bilang, kenapa kamu pukul orang yang tidak bersalah itu? Dan orang Mesir bilang, memang kami tugasnya untuk menindas mereka ini. Musa marah, dia pukul orang Mesir itu sampai mati. Dan ketika mati, Musa tanam dia di pasir. Tapi ada orang yang melihat dan berkata, aku akan kasih tahu ke Fir'aun bahwa kamu sudah membunuh orang Mesir. Dan akhirnya Fir'aun tahu, dan mereka akan membunuh Musa, saudara. Lalu akhirnya Musa melarikan diri dari Mesir. Dia lari sampai ke daerahnya orang Midian. Itu jauh, saudara. Sejauh mungkin dia lari. Musa menjadi buronan saat itu. Lalu adik-adik, saya kok kayak mendongeng di sekolah minggu ya. Semuanya terpesona mendengar ceritanya. Saya tahu kalau baca sendiri mesti malas. Jadi saya ceritakan ini. Ketika Musa sampai di tanahnya orang Midian, ada anak-anak gadis yang lagi terancam mau dirampok, dijahatin orang, lalu Musa menolong mereka. Anak-anak gadis ini pulang ke rumahnya dan bilang sama papahnya yang bernama Pak Yitro, Papa, tadi kami ini mau dijahatin orang, tapi ada seorang pemuda Mesir yang ganteng yang menolong kami. Yitro adalah seorang imam di Midian, hamba Tuhan, dan dia adalah seorang pengusaha yang memiliki peternakan yang cukup besar. Dia bilang sama anak-anaknya, kamu kan sudah ditolong sama pria itu, kenapa kamu tidak ajak pria itu dinner di rumah kita? Dengar anak muda, kalau kau hidup mau melakukan kehendak Tuhan, kau akan ketemu dengan mertua yang peternak, orang kaya, ya. Kalau di sini nggak ada ternak sapi dan kambing, ya kalau nggak peternak ayam, babi lah ya.
Lalu saudara anaknya bilang, oh iya Pak, boleh diajak ini pemuda yang ganteng ini makan malam di rumahnya. Lalu Pak Yitro bilang begini, Musa, aku punya anak yang cantik namanya, ya, siapa istrinya Musa? Sipora, kamu nikah sama dia ya? Wih, Musa langsung dapat mertua kaya, peternak, dapat istri cantik. Musa bilang, puji Tuhan. Buronan, melarikan diri, mau dibunuh sama Firaun, lari ke Midian, ketemu mertua kaya, ketemu istri cantik, puji Tuhan. Lalu Musa mulai hidup dalam kenyamanan di sana, punya istri, mertua kaya, punya anak, dia berada di zona nyaman. Dan dia lupa dengan nasib keluarganya yang ada di Mesir. Dia nggak lagi mendengar teriakan mereka, dia tidak lagi mendengar rintihan mereka, dia lagi tidak melihat kesengsaraan saudaranya. Yang penting aku sudah. Itu yang dicari semua orang. Tahu juga begitu kan? Wes aku ndak peduli, pokoknya aku ki duwe kerjaan, duwe duit, duwe pekerjaan, duwe keluarga, yo wes cukup itu tok Tuhan, aman. Itu kan semua yang dicari manusia toh. Yang kita cari kenyamanan kan, nggak perlu lagi bergumul. Maka kalau sudah nyaman, nggak peduli lagi dengan hati Tuhan, nggak peduli lagi dengan urusan Tuhan, dengan bangsaku, dengan sesamaku, itu urusannya. Tapi Tuhan itu peduli saudara, dan dia masih cari orang-orang yang mau melakukan kehendaknya. Nah, satu kali ketika Musa sedang menggembalakan kambing domba, buka Keluaran pasal yang ketiga. Alkitab berkata begini saudara, kita baca sama-sama Keluaran pasal yang ketiga. Adapun Musa, ia biasanya menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu padahal ada api? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, iya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasut dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Zaman dulu orang gak kudus memandang Tuhan pasti mati. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Tuhan tahu, tapi Musa sudah tidak mau tahu. Tuhan mendengar penderitaan mereka, tapi Musa sudah tidak dengar. Tuhan mendengar seruan mereka. Lagu tadi kan, saat kau perlu saat kau. Enak sekali kita ini. Saat perlu Tuhan tahu. Tapi saat Tuhan perlu kau tahu enggak? Saat Tuhan bicara kita tahu enggak? Saat Tuhan membutuhkan kita mau enggak untuk dipakai Tuhan? Dan dikatakan di sana Tuhan bilang, kau tidak tahu tapi aku tahu. Engkau enggak dengar seruan mereka tapi aku dengar. Engkau enggak tahu penderitaan saudara-saudaramu karena engkau sudah enak tapi aku dengar. Dan akhirnya Tuhan berkata begini, sebab itu ayat 8, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Peris dan orang Hewi dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Saudara, saya mau tanya, kira-kira ini berita enak bagi Musa atau tidak enak? Tidak enak. Musa ini melarikan diri dari Mesir karena dia di sana bunuh orang dan dia buronan. Hal yang paling tidak disukai Musa adalah kembali ke Mesir.
Karena di sana ada masa lalunya yang kelam. Kalau bisa dia jangan ketemu orang Mesir. Tapi kalau Tuhan bekerja, apa yang tidak kau sukai, sesuatu yang tidak nyaman bagimu, seringkali itu yang Tuhan suruh kau lakukan. Kita hari ini tidak akan disuruh Tuhan pergi ke Mesir, tapi Tuhan meminta engkau menyelesaikan masa lalumu. Tapi hari ini Tuhan meminta untuk engkau melakukan kehendak Tuhan. Saya tidak usah bicara tentang saudara harus disuruh pergi kemana. Tapi hari ini saya mau tanya saudara, kalau saudara berantem di rumah suami istri, kehendak Tuhan engkau berdamai, kehendak iblis engkau terus berantem, yang saudara dengar setan atau Tuhan? Tolong jujur. Halo? Ya setan bilang, jangan mau mengampuni, memang suamimu itu menjengkelkan. Setan bilang sama suami, istrimu itu cerewet, jangan mau. Tuhan bilang berdamai, itu kehendakku. Saudara dengerin setan atau dengerin Tuhan? Yang dengerin setan angkat tangan. Nggak ada yang mau angkat tangan di sini. Yang dengerin Tuhan angkat tangan. Insya Allah. Sulit saudara melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Bertentangan dengan kenyamanan kita, bertentangan dengan daging kita, bertentangan dengan kemauan kita, karena kita selalu pengen nyari aman untuk diri kita. Tapi kalau Tuhan minta, kita harus melakukan kehendak Tuhan. Anak muda, karena yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu itu adalah kekudusan. Tapi berapa banyak anak muda yang lebih suka melakukan apa yang Tuhan tidak mau? Berapa banyak yang terikat dengan film porno? Tidak usah angkat tangan. Berapa banyak yang terikat dengan kenajisan, dengan percabulan? Berapa banyak anak muda yang terikat dengan rokok, narkoba, minuman keras, dugem? Kau tahu itu bukan kehendak Tuhan. Tapi berapa banyak kali kau terus jatuh dan kau lebih mencintai kehendak setan daripada kehendak Tuhan. Untuk melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang, berat. Tapi kau harus melakukannya kalau kau mengasihi Tuhan. Yang homo, tidak usah angkat tangan. Tuhan tidak menghendaki itu dalam hidupmu, karena Dia menciptakan itu Adam dan Hawa, bukan Adam dan Eden. Ya, bertobat loh. Wanita-wanita yang jadi ani-ani no simpanan, tobat kau, yes, sama aja itu, yes ya. Ani-ani no simpanan no. Kalau kau disuruh hari ini Tuhan tinggalkan itu, tapi kau bilang aku udah punya apartemen, sorry bu, aku udah dikasih mobil sama omku, sama si om, nggak tahu om Agus atau om Bambang itu, nggak tahu om siapa lah, bertobat itu om itu. Kau harus tinggalkan semua kenyamanan itu dan kau harus mulai dari bawah. Apakah kau rela untuk melakukan kehendak Tuhan? Tuhan suruh kau, ayo tinggalkan semua itu, kau mau? Atau kau lebih memilih kedaginganmu dan berkata lebih nyaman begini, urusan masuk neraka nantilah. Atau aku jalani dulu Tuhan, kalau udah mau mati baru tobat. Kau pikir kau siapa? Bapak-bapak yang di luar suka selingkuh, yang gak peduli dengan rumah tangga, gak peduli dengan anak, kamu hidup bagi dirimu sendiri. Sementara kehendak Tuhan itu engkau menghargai istrimu, mencintai istrimu. Ya, ada satu saat bapak-bapak bilang sama saya gini, bu, saya ini dulu kalau cari ayat itu, selalu saya cari itu ayat yang buat istri. Hai istri, tunduklah kepada suamimu. Itu selalu saya pakai bu, untuk menyerang istri saya. Tapi waktu saya dengar khotbahnya Bu Debbie, saya syok. Karena waktu ibu khotbah, ibu bacakan yang untuk suami. Ternyata yang untuk suami lebih berat. Bunyinya begini, hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan nyawanya untuk jemaat. Berat nggak itu bapak-bapak? Berat nggak? Bapak-bapak harus mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat dan menyerahkan jiwanya, tubuhnya, nyawanya untuk jemaat. Wow nggak? Setelah tahu ayat itu dia bilang, saya tidak berani lagi kasih tahu istri saya,
Karena ternyata yang untuk suami lebih berat, ibu. Saya bilang sama bapak itu, Pak, kau tidak usah tuntut istrimu tunduk. Kalau bapak mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, kau tidak suruh istrimu tunduk, Pak. Itu otomatis. Bapak baru masuk rumah, istrimu jalan udah begini. Itu yakin saya, bapak-bapak. Asal kau mengasihi istrimu seperti Kristus mengasihi. Itu wow banget itu. Wow, memang Alkitab pun tidak pernah salah. Jadi tolong direnungkan ya bapak-bapak. Saya yakin kalau ada suami yang mengasihi istri seperti Kristus mengasihi jemaat, itu tidak perlu kau suruh istrimu tunduk. Dengan sendirinya ibu-ibu mau tunduk nggak sama suami yang begitu? Kenapa nggak semangat ngomongnya? Saya ini sudah bela kau loh ibu-ibu. Tunduk kan? Istri gila yang tidak tunduk kalau suaminya begitu. Jam pulang kantor sudah di rumah, mengasihi istri, mengasihi keluarga, mengasihi anak-anak seperti Kristus. Wah, itu surga di rumah sudah. Ya, jadi saudara, melakukan kehendak Tuhan itu memang tidak mudah, tapi kalau kita lakukan itu yang membawa kebahagiaan di hidup kita. Tapi Musa syok ketika mendengar Tuhan bilang, kau akan aku utus pergi ke Mesir. Kamu temui itu Raja Fir'aun dan bilang, aku disuruh Tuhan. Lalu Musa bilang begini, karena saking kagetnya Musa bilang begini sama Tuhan, ayat 11. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Fir'aun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Musa tahu masa lalunya kelam di Mesir. Dia bunuh orang, dia buronan. Tapi Tuhan gak terlalu peduli dengan masa lalumu. Yang Tuhan lihat masa yang sekarang. Sepahit apapun masa lalumu, itu tidak akan pernah menghentikan Tuhan untuk bisa pakai engkau dengan caranya yang hebat dan luar biasa. Jangan peduli dengan masa lalumu. Jangan dengar tuduhan iblis tentang masa lalumu. Yesus sudah mengampuni kita. Asal kita mau hidup baru, asal kita mau bertobat. Makanya Musa ingetin, siapa aku Tuhan? Aku ini pembunuh. Tapi kan Tuhan tahu itu. Lalu Tuhan berkata kepada Musa begini, lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Tidak peduli sekelam apa masa lalumu, kalau Tuhan menyertai engkau, maka itu akan menjadi cerita yang berbeda. Waktu Tuhan panggil saya juga bilang, Tuhan siapa aku? Saya ini cuma dulu seorang yang berdosa, yang udah kepengen mati bunuh diri untuk mengakhiri hidup saya, karena saya rasa semuanya sudah hancur. Tapi Tuhan berkata, aku yang akan menyertai engkau. Ini perbedaannya waktu kita disertai oleh Tuhan. Saya, apapun yang hari ini saya alami, saya bisa ada sampai seperti hari ini, itu semua hanya karena satu hal, yaitu penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Penyertaan Tuhan itu sesuatu yang luar biasa, dan kita semua perlu penyertaan Tuhan dalam engkau berbisnis, dalam engkau melayani, dalam engkau bersekolah anak muda, dalam hal engkau pilih jodoh. Sertakan Tuhan senantiasa. Lalu saudara, akhirnya Musa itu dia tentang Tuhan terus, dia alasan terus, dia berargumen terus. Tapi Tuhan, kalau mereka tanya, emang benar Tuhan yang mana yang menyuruh kamu datang? Siapa nama Tuhan itu? Tuhan bilang, katakan kepada mereka, kalau mereka tanya siapa Tuhan yang menyuruh engkau, bilang kepada bangsa Israel, namanya Tuhan itu, aku adalah aku. Tuhan bilang, katakan kepada mereka, aku adalah aku yang menyuruh aku untuk datang ke sini. Apa maksud dari aku adalah aku? Ini bicara tentang kedaulatan Tuhan, otoritas Tuhan dalam hidup kita. Waktu Tuhan berkata aku adalah aku, tidak ada satupun yang bisa membatasi kuasa Tuhan. Baik itu Raja Fir'aun, baik itu siapapun, masa lalumu, masa yang suram hari ini, waktu kau disertai Tuhan dan dia berkata aku adalah aku, itu artinya tidak ada satu batasan bagi Tuhan untuk bekerja dengan kedaulatannya di dalam hidup. Ini nama yang ajaib, aku adalah aku.
Tuhan adalah Tuhan. Siapa yang bisa menghalangi dia? Dia terlalu dahsyat, dia terlalu ajaib. Dia bilang, kamu katakan aku adalah aku. Musa bilang, Tuhan, apa tanda bahwa engkau menyertai aku? Tuhan bilang, di tanganmu ada apa? Musa bilang, ada tongkat. Coba lempar tongkat itu ke tanah. Dan Musa melempar tongkat itu ke tanah. Dan tiba-tiba tongkat itu berubah menjadi uang. Oh, ular. Ya, cukup baik dulu belajar sekolah minggunya. Dan Tuhan bilang, pegang ekornya. Waktu Musa pegang, tiba-tiba ular berubah menjadi tongkat. Tidak cukup dengan itu, Tuhan bilang, masukkan tangan kananmu ke dalam bajumu. Ketika Musa disuruh keluarkan tangan itu, sudah penuh dengan kusta menjadi putih. Tuhan berkata, masukkan lagi ke dalam jubahmu. Musa masukkan, keluarkan. Waktu Musa keluarkan, tangannya menjadi sembuh. Dan Tuhan bilang, itu cukup. Musa masih ngomong lagi, Tuhan maaf, aku ini seorang yang berat lidah, aku tidak bisa ngomong, aku ini tidak pandai bicara. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan lidah manusia? Siapa yang menciptakan mata manusia untuk melihat? Siapa yang menciptakan mulut manusia untuk bicara? Bukankah itu aku? Untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, kau tidak perlu alasan, saudara. Waktu Tuhan suruh kau mengampuni orang yang bersalah, yang bawa lari duitmu 1M, 2M, berapa M, dan kau bilang, gak bisa Tuhan, terlalu berat yang dia lakukan sama saya gak bisa mengampuni. Tuhan bilang, siapa yang menciptakan hati? Aku, Tuhan. Kau cuma tinggal minta aja, Tuhan, aku mau mengampuni dia, tapi aku tidak mampu, beri aku hati yang baru. Maka Tuhan akan beri. Tuhan mampu melakukannya. Tapi kadang-kadang karena kita tidak minta, dia menunggu niat dari hati kita, saudara, barulah dia bisa bekerja. Kemarin kami lagi mau landing di Surabaya, sudah diumumin begini, para penumpang yang terhormat, beberapa saat lagi kita akan segera mendarat di Bandar Udara Surabaya. Kenakan sabuk pengaman, tegakkan sandaran kursi, lipat meja, dan buka jendela. Udah siap-siap ini, senang, yes, sudah mau lihat-lihat, udah kelihatan di bawah. Sudah siap-siap, terus diumumin lagi, ting tong, maaf Bapak Ibu, karena kami mendapatkan pemberitahuan dari Bandara Surabaya bahwa saat ini sedang hujan deras di bandara. Jadi kita tidak akan mendarat sekarang, kita akan berputar-putar dulu di udara. Kalau putar-putar di Pakuwonmu, ya, sedap, hari yang mantap. Masalahnya ini suruh berputar di kalau di Pakuwon bisa cari rujak cingur dulu, ya Pak, jalan-jalan kemana gitu. Ini di udara. Saya pikir, biasa kayak gitu. Saya main game ini di udara. Saya ini di udara itu kalau nggak baca Alkitab, saya main game. Karena memang udah nggak tahu mau ngapain itu. Saya main game. Tiba-tiba saya lihat-lihat jam, udah lama ya, tak lihat jam, hampir setengah jam, putar-putar di udara. Lama itu saudara, setengah jam. Kalau di darat nggak terasa, kalau di udara lama banget. Saya lihat jam, terus saya tiba-tiba ingat gini, itu kan sering ya, nanti kita nggak bisa turun karena udah sore, nanti dibawa turun di kota lain. Iya, kalau ada pesawat lagi, kalau enggak biasa kita nginep. Saya dulu pernah mau turun Pekanbaru, nggak bisa turun, saya turun di Batam, nginap semalam di hotel, akhirnya batal pelayanan, balik lagi ke Jakarta. Saya pikir-pikir gini, aduh ini kalau mendarat di Bali, terus kita nginap lagi di sana, terus saya, aduh kacau semua ini. Terus saya bilang gini, Tuhan, kenapa sih Tuhan, masa itu cuaca nggak terang-terang? Terus ada suara di hati begini, lah kan kau tidak berdoa, kau kan dari tadi main game. Kadang-kadang memang pendeta ini juga perlu bertobat. Jangan bilang pendeta, saudara, ya. Kadang-kadang pendeta ini juga memang, ya. Karena saya pikir udah biasa lah, nanti juga terang, nanti juga apa. Tuhan ingetin, kamu kan dari tadi nggak doa, kamu kan sibuk main game. Pendeta juga perlu bertobat, apalagi tetap pendeta pokoknya nomor 1. Yang salah juga tetap bertobat, ya. Akhirnya saya berdoa, sudah, oh Tuhan ampuni saya matikan game saya tutup mata. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas langit, atas hujan, atas badai, atas alam semesta. Tuhan Yesus, aku berdoa, biar hari ini kita bisa turun di Surabaya. Tolong Tuhan, itu hujan hentikan sejenak supaya pesawat ini bisa turun. Amin, amin. Tiba-tiba di hati saya bilang begini, tunggu beberapa saat, 5 menit, nanti ada pengumuman. Saya tunggu, benar 5 menit, ting tong. Para penumpang yang terhormat,
Kami barusan mendapatkan pemberitahuan dari Bandara Surabaya bahwa semua sudah baik dan kita akan segera mendarat. Tuhan loh. Ya. Kadang-kadang kita ini lupa loh menyertakan Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, dari tadi kek. Ya kan kamu yang gak berdoa dari tadi. Ya perkara-perkara kecil ini loh. Seringkali kita lupa melibatkan Tuhan. Sedangkan perkara yang begini aja kita perlu melibatkan Tuhan, apalagi dalam perkara besar. Berani orang-orang itu hidup tanpa Tuhan, bikin dosa tanpa Tuhan. Bapak-bapak selingkuh bolak-balik tanpa takut Tuhan. Kau pikir kau selingkuh-selingkuh terus itu, jantungmu itu Tuhan yang bikin. Satu saja urat jantungmu digunting Tuhan, mati kau. Tobat, amin. Ada orang gak takut Tuhan, hidup berbuat dosa seenak-enaknya, saudara. Sama istri galak, sama anak galak, sama selingkuhan. Tolong jawab bapak-bapak. Kucing garong. Ya ada orang-orang tidak takut Tuhan begini. Kita ini saudara bisa bangun pagi aja itu udah anugerah. Ya, mari kita ingat untuk melakukan kehendak Tuhan. Tinggal 7 menit jamnya, rusak nih jam. Lalu akhirnya Musa beralasan Tuhan bilang semua itu aku yang ciptakan. Aku bisa melakukan, tapi aku mau melihat niat hatimu dulu, kau mau atau tidak. Akhirnya Musa menyerah dan berkata, Tuhan, aku serahkan hidupku ke dalam tanganmu, pakai aku Tuhan untuk melakukan kehendakmu. Saudara, kenapa kita perlu melakukan kehendak Tuhan? Yang terakhir kita buka bersama Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ini gongnya supaya kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Baca sama-sama, 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ternyata nanti satu saat kita semua akan berdiri di hadapan tahta pengadilan Kristus. Dan Tuhan gak tanya, jabatan di gerejamu apa? Mau kamu pendeta, mau kamu jemaat, mau kamu pengkhotbah, mau kamu gembala sekalipun, kalau engkau tidak melakukan kehendak Bapa, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Hanya mereka yang mau melakukan kehendak Bapa. Seringkali kehendak Bapa itu tidak enak. Bahkan seringkali Tuhan akan minta uangmu loh. Apa kata Abu buat pendeta ngomong duit? Kagak, asal pendetanya juga melakukan. Waktu kami mulai diberkati Tuhan, ketika setelah pandemi, saya pernah cerita kita nggak ada uang buat makan, nggak tahu cuma 10 juta waktu itu uang kita. Tiba-tiba di pandemi Tuhan berkati kami lewat YouTube saya dimonetisasi. Setelah habis pandemi, ya saya mulai punya duit saudara dari hasil di YouTube. Tiba-tiba kami berdoa, Tuhan, apa kehendak Tuhan nih, kami diberkati. Tuhan bilang buka sekolah misi, sekolahkan orang-orang tidak mampu dari daerah, kasih gratis yang tidak mampu. Terus Tuhan, ya pakai uangmu yang di tabungan. Aku kan bukan orang kaya Tuhan, aku tidak cari orang kaya. Lalu kami berdoa, berapa yang mau ditaruh Tuhan? Ya kamu taruh dana awal untuk pembangunan 2M. Buat saudara uang 2M itu besar nggak? Oh besar juga ya? Saya kira cuma buat saya. Buat saya waktu itu bukan besar lagi, besar banget. Bayangkan dari cuma 10 juta sebelum pandemi. Tapi kami harus taat saudara. Sakit tuh, sakitnya tuh di sini. Ya kalau Tuhan minta 200 juta atau 100 juta dengan sukacita, nggak main-main 2M. Tapi kami, saya dan suami bilang, semua kan milik Tuhan. Kita belajar untuk taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Berat banget, nget. Kalau orang punya uang 200 miliar, mintanya ya 10 miliar atau 2M, itu mah kecil. Masalahnya cuma itu yang kami punya. Tuhan suruh tabur semuanya. Please deh, kami belajar nabur. Pembangunan selesai habis 4 miliar lebih. Dan kami melihat melakukan kehendak Tuhan itu tidak gampang. Tapi ketika engkau mau taat dan setia, Tuhan yang berjanji, dia akan pelihara kita, dan dia akan mempercayakan kepercayaan yang lebih besar lagi kepada orang yang dapat dipercaya. Persoalannya apakah kita mau? Apakah kita mau berkata, aku mau Tuhan, ini hidupku, ajar aku untuk melakukan kehendak Tuhan di hidupku.
karena itu yang terbaik. Saya tidak bicara yang terlalu wah-wah, yang bikin saudara puyeng nanti. Hari ini kita nggak bicara bagaimana saudara harus diutus Tuhan pergi ke Mesir atau kemana-kemana, nggak usah. Kita bicara dari kehendak Tuhan yang sederhana. Kalau hari ini kau punya musuh, Tuhan bilang berdamai, lepaskan pengampunan. Kalau hari ini engkau suami istri sering bertengkar, Tuhan bilang karena Tuhan tidak suka dengan orang yang marah, tidak berkenan pada Tuhan. Tuhan mau engkau hidup dalam damai bersama, karena Tuhan bilang di mana orang hidup rukun bersama, kesanalah berkat Tuhan itu akan diperintahkan. Apakah kau mau melakukan kehendak Tuhan untuk hidup damai bersama dalam keluargamu? Kalau engkau sudah emosi, mau bertengkar, dengar kehendak Tuhan. Tuhan, aku mau taklukkan diriku, aku tidak mau ribut Tuhan, aku mau berdamai. Waktu engkau mulai emosi, suamimu emosi bilang, sayang, tidak usah bertengkar, nanti setan menang, yuk kita berdoa. Amin. Itu kau melakukan kehendak Tuhan, dan itu engkau menyenangkan hati Tuhan. Karena Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan yang akan masuk dalam kerajaan sorga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapa. Ini goal dari kekristenan. Apakah kita mau melakukan kehendak Bapa? Karena ayat yang berikutnya bilang, pada hari yang terakhir banyak orang akan berseru kepadaku dan berkata, Tuhan, Tuhan, kami melakukan mujizat demi namamu, kami ini mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu. Dan Tuhan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku semua kalian pembuat kejahatan.